Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas besar dari Dr. Aradea. Di sini kami akan menjelaskan AI with Prolog. Anggotanya yang pertama ada saya sendiri, Akmanul Salim dengan NIM 1022301, ada Disa dengan NIM 1022301, ada Dina dengan NIM 1022321, dan ada Fikri dengan NIM 102232123. Pada pembahasan materi ini ada 5 topik pembahasan. Yang pertama, pengertian prolog. Yang kedua, cara unduh dan install tools. Yang ketiga, pengenalan lingkungan kerja tools. Yang keempat, deskripsi pengenalan dan solusi kasus. Dan yang kelima, penerapan kasus dengan tools. Pada pengertian prolog adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman Prolog yang populer dan bersifat open source. Prolog sendiri adalah bahasa pemrograman deklaratif yang terutama digunakan untuk kecerdasan buatan AI, pemrosesan bahasa alami, dan sistem pakar. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara unduh sama cara install toolsnya. Di sini kita cari SWI Prolog. Kita klik enter. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada SWI Prolog download. Kita klik saja yang ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Saya mencontohkannya menggunakan yang paling atas dikarenakan Windows saya menggunakan Windows 64 bit. Kita klik saja di sini. Untuk di bagian sini kita jangan lupa klik checklist, lalu kita download di sini. Dikarenakan saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak usah mendownloadnya kembali. Untuk cara installnya, kita masuk ke menu downloads, kemudian kita cari SWI. Nah, di sini ada SWIPL. Kita klik kanan di sini. Kita run as administrator. Di sini kita klik no dikarenakan saya sudah menginstalnya. Di sini kita next aja. Next. Install. Nah, di sini kalau ada peringatan seperti ini, kita klik Ein Logre aja. Dikarenakan saya sudah menginstalnya. Nah, di sini loadingnya sudah selesai ya. Kita sudah berhasil menginstal SWI Prolognya. Kita klik finish. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Disa. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tools-tools yang ada di aplikasinya. Nah, untuk yang pertama ada file, di mana file memiliki beberapa tools. Yang pertama ada konsul. Konsul yaitu untuk meload atau membuat file yang akan digunakan. Lalu edit, untuk edit yaitu mengedit file prolog. Selanjutnya ada new, di mana new itu membuat project baru. Selanjutnya ada reload, modified files, yang dimana memuat ulang semua file sumber yang telah dimodifikasi. Selanjutnya ada navigator. Navigator ini digunakan untuk membuat tampilan seperti penjelajah di file, prolog, dan predikat yang dikandungnya. Selanjutnya ada exit, yaitu keluar. Nah, selanjutnya ada edit, di mana edit ini ada dua tools. Yang pertama ada copy, di mana copy itu menyalin suatu objek, dan paste untuk menempelkan hasil duplikat.
Untuk settingnya, yaitu pada umumnya setting di mana ada pengaturan. Ada beberapa tools, yaitu yang pertama ada font, yang kedua ada user init file, dan yang ketiga ada GUI preference. Untuk run itu nanti menghasilkan apa yang kita aplikasikan ke aplikasi ini. Nah, selanjutnya ada debug, di mana debug ini perbaikan masalah yang pada suatu program. Nah, untuk toolsnya ada beberapa. Yang pertama edit speech points, kedua ada edit expansion, yang ketiga ada threads monitor, dan keempat debug message, kelima cross referencer, dan yang terakhir graphical debugger. Nah, untuk yang terakhir ada help, di mana help ini fasilitas pembantu penyelesaian masalah pada saat menggunakan aplikasi Prolog. Nah, untuk toolsnya ada berapa. Yang pertama ada about, kedua ada help, yang ketiga ada browse PI docs, selanjutnya ada SPI Prolog website, manual, ada FAQ, ada quick start, ada mailing list, ada download, ada extension packs, dan ada XPCI atau GUI manual, dan ada check installation, dan terakhir ada submit bug report. Nah, untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Saya akan menjelaskan deskripsi persoalan kasus. Seorang pelanggan ingin memesan makanan dari menu restoran. Restoran memiliki beberapa jenis makanan dengan kategori, harga, dan tingkat kepedasan yang berbeda. Sistem ingin membantu pelanggan memilih makanan yang sesuai dengan preferensinya, misalnya berdasarkan harga maksimal, jenis makanan, atau tingkat kepedasan. Deskripsi solusi kasus. Membuat sistem berbasis logika dan aturan yang dapat yang pertama menyimpan data menu makanan sebagai fakta, yang kedua menggunakan aturan rules untuk menyeleksi makanan sesuai preferensi pelanggan, yang ketiga memberikan rekomendasi makanan yang sesuai. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Akmal Nur Salim. Baik, di sini saya akan mendemokan kepada aplikasinya langsung pada persoalan kasus yang tadi. Karena kami sudah membuat programnya kemarin, maka kita klik edit saja. Kita cari filenya, lalu open. Tunggu beberapa detik. Nah, jika sudah ada, maka kita compile make. Lagi compile buffer sampai muncul. Nah, jika sudah muncul begini, maka program bisa dijalankan. Nah, pada program ini ada beberapa fakta. Yang pertama ada fakta makanan, yang kedua ada aturan rekomendasi, dan yang ketiga ada interaksi tanya jawab user. Nah, kita coba aplikasikan langsung kepada aplikasinya. Mulai rekomendasi. Nah, maka sistem akan memunculkan masukkan harga maksimal. Contohnya saya punya uang 50.000. Nah, masukkan kategori makanan, makanan berat. Nah, masukkan tingkat kepedasannya. Kita pilih semua saja supaya bisa direkomendasikan semuanya. Nah, maka sistem akan memunculkan rekomendasi makanannya. Ada nasi goreng dengan harga 15.000 dengan tingkat kepedasan sedang, ada ayam bakar dengan harga 25.000 dengan tingkat kepedasannya rendah, ada soto ayam dengan harga 20.000 dengan tingkat kepedasannya rendah, dan ada mie ayam dengan harga 18.000 dengan tingkat kepedasannya sedang. Jika true, maka program berhasil dijalankan. Nah, itu adalah contoh dari penerapan pada kasus kepada aplikasinya. Sekian dari kelompok 1. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.